Tahukah, ada satu operasi militer yang tidak pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Sebuah misi rahasia yang dilakukan oleh pasukan elit Kopassus di luar wilayah negeri kita, tanpa pengakuan dan tanpa bukti. Tidak ada catatan resmi, tidak ada medali, tapi kisahnya masih dibisikkan oleh para veteran sampai hari ini. Operasi Bayangan Timur. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana 12 prajurit elit Indonesia menjalankan misi berbahaya di tanah asing, menghadapi maut dan pulang tanpa nama. Pastikan kamu tonton video ini sampai habis, karena di akhir nanti akan ada fakta nyata yang membuktikan kenapa Kopassus diakui sebagai salah satu pasukan paling ditakuti di dunia. Inilah operasi rahasia Kopassus yang tak pernah diumumkan ke dunia. Selamat datang di channel Cerita Fakta Unik, tempat di mana kisah nyata dan misteri sejarah kita bongkar satu persatu. Di dunia militer, ada operasi yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Tak ada dokumen, tak ada pengakuan, dan tak ada medali penghargaan. Namun, para prajurit yang terlibat masih mengingatnya dengan jelas. Operasi yang hanya dikenal dengan satu nama, Operasi Bayangan Timur. Operasi yang dilakukan oleh pasukan elit Indonesia, Kopassus, di wilayah asing, tanpa sepengetahuan dunia. Sebuah misi yang hanya memiliki dua kemungkinan: berhasil tanpa jejak atau hilang selamanya. Dipilihlah 8 prajurit terbaik dari Sat 81 Gulter Kopassus, dipimpin oleh Mayor Suryo, seorang ahli strategi lapangan yang dingin dan presisi. Misi mereka menyusup ke markas pusat kelompok bersenjata di sebuah pulau terpencil, melumpuhkan pemimpinnya, dan menghancurkan pusat komunikasi mereka sebelum fajar menyingsing di bawah selubung malam. Mereka diterjunkan dari udara, mendarat tanpa suara di perairan dangkal. Selama 2 hari, mereka bergerak menembus hutan paling ganas di negara X, menghindari patroli, dan hidup dari apa yang alam sediakan. Mereka adalah hantu, bayangan yang tak terlihat. Pada malam ketiga, mereka tiba. Markas itu adalah sebuah kamp tersembunyi. Tanpa satupun tembakan, mereka melumpuhkan penjaga. Mayor Suryo dan timnya menyelinap masuk ke tenda komando, menangkap target utama, dan memasang peledak di pusat komunikasi. Aksi senyap, cepat, dan mematikan. Sebelum matahari terbit, mereka telah kembali ke titik penjemputan, meninggalkan kamp yang lumpuh dalam kebingungan. Di Indonesia, ancaman infiltrasi mereda. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Para prajurit itu kembali ke markas, tanpa upacara, tanpa nama. Mereka adalah penjaga tak terlihat, pahlawan tanpa tanda jasa. Kisah Operasi Bayangan Timur terkubur selamanya, hanya hidup dalam ingatan mereka yang menjalankannya. Malam itu, di sebuah ruangan kecil di markas Kopassus Cijantung, beberapa perwira tinggi berkumpul tanpa seragam pangkat. Lampu diredupkan. Di atas meja hanya ada peta wilayah timur Indonesia, foto-foto satelit kabur, dan sebuah dokumen bertanda sangat rahasia. Komandan Kopassus waktu itu, yang dikenal tegas dan nyaris tak pernah tersenyum, mengucapkan kata-kata pendek tapi membuat semua orang terdiam. Kita tidak sedang berperang, tapi kita akan berperang. Tidak ada pengakuan, tidak ada yang akan menolong. Kalian berangkat, kalian pulang, atau tidak sama sekali. Misi ini diberi nama Sandi, Operasi Bayangan Timur. Tujuannya menghancurkan basis kelompok bersenjata di negara Sebulu tanpa meninggalkan bukti. Sebanyak 12 prajurit pilihan dipilih dari berbagai satuan Kopassus. Mereka dikenal sebagai Bayangan Merah, prajurit yang sudah terbiasa beroperasi tanpa identitas. Tak ada nama asli yang digunakan, hanya kode panggilan: Garuda 1, Hantu 7, Rimba 5, dan seterusnya. Selama 2 minggu, mereka dilatih di lokasi terpencil di Kalimantan Timur. Latihan mereka tidak biasa. Bukan sekadar menembak atau bertahan hidup di hutan, tapi melatih kesadaran tubuh dan ketahanan mental ekstrem. Ada satu sesi latihan yang hanya diketahui oleh orang dalam. Latihan kekebalan tubuh terhadap luka tembak dan tusuk. Sebuah pelatihan spiritual dan fisik yang dikombinasikan, di mana setiap prajurit dilatih untuk menekan rasa sakit dan mengontrol adrenalin, sampai titik tubuhnya bisa terus bergerak walau terluka. Beberapa di antara mereka bahkan mengalami hal-hal di luar logika. Peluru yang tidak menembus dada, atau luka yang sembuh dengan cepat setelah doa dan konsentrasi khusus. Bagi orang luar, ini mungkin terdengar mustahil. Tapi bagi mereka yang pernah menjalani pelatihan Kopassus, itu hanyalah bagian dari seni bertahan hidup. Ketika dunia tertidur, 12 bayangan bergerak menuju wilayah musuh. Tak ada lambang, tak ada identitas, hanya keyakinan dan misi yang menempel di dada mereka. Malam itu, laut di perbatasan tampak tenang. Tapi mereka tahu, di balik gelombang, ada bahaya yang menunggu. Tanggal 23 Mei tahun 1998, jam 0:47 dini hari,
kapal nelayan modifikasi dengan bendera palsu berlayar dari perairan timur Indonesia menuju wilayah asing. Di dalamnya 12 anggota Kopassus duduk tanpa banyak bicara. Semua alat komunikasi dimatikan. Tak ada GPS modern, hanya peta kertas dan kompas. Karena mereka tahu, jika sinyal mereka terlacak, misi ini akan gagal bahkan sebelum dimulai. Setelah 6 jam perjalanan, kapal berhenti di teluk tersembunyi. Gelombang kecil memukul sisi perahu saat satu persatu prajurit melompat ke laut. Menyelam dengan peralatan sederhana, mereka hanya membawa senjata laras pendek dengan peredam suara pisau komando, radio kecil dengan kode sandi, dan kantong plastik berisi tanah dari Indonesia sebagai simbol bahwa kemanapun mereka pergi, mereka tetap berpijak di bumi sendiri. Mereka tiba di daratan negara X. Hutan di sana berbeda, sunyi, lembab, dan penuh kabut pekat. Tidak ada binatang malam, hanya suara serangga aneh seperti berbisik. Rimba 5, ahli pelacak, berhenti dan berbisik. Tanahnya baru diinjak. Ada pergerakan manusia. 3 jam lalu, tim bergerak dalam formasi segitiga, nyaris tanpa suara. Setiap langkah dihitung, setiap ranting dihindari. Bagi orang biasa, mungkin mustahil berjalan sejauh itu tanpa meninggalkan jejak. Tapi bagi mereka, ini sudah seperti naluri kedua. Pukul jam 3:20 dini hari, mereka menemukan kamp rahasia kelompok bersenjata. Ada 4 tenda besar, 1 menara kayu, dan 2 penjaga bersenjata otomatis. Misi pertama mengumpulkan data dan bukti keberadaan mereka. Garuda 1, sang pemimpin, menempelkan kamera kecil di batang pohon, sementara hantu Mina-7 mengaktifkan alat perekam frekuensi radio. Dari komunikasi radio lawan, mereka mendengar besok pagi, kapal dari utara akan kirimkan senjata tambahan. 60 Petty, pastikan pelabuhan aman. Informasi itu cukup untuk membuktikan bahwa kelompok ini bukan sekadar pemberontak, melainkan bagian dari jaringan internasional penyelundup senjata. Namun, sebelum mereka sempat kembali tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dan anjing penjaga menggonggong. Garuda 1 mengangkat tangan, tanda berhenti. Semua prajurit berlutut, menyatu dengan bayangan hutan. Anjing itu mendekat, hidungnya mengendus tanah. 1 langkah lagi, dan mungkin misi mereka terbongkar. Tapi seolah keajaiban, angin kencang berhembus dari arah lembah, membawa aroma daun busuk yang mengacaukan penciuman hewan itu. Anjing itu berbalik, dan berjalan menjauh. Hantu 7 berbisik pelan, alam masih di pihak kita. Dini hari berikutnya, misi berubah dari pengintaian menjadi pemusnahan. Garuda 1 memerintahkan serangan diam-diam, tanpa tembakan, tanpa ledakan. Mereka masuk dari arah sungai kecil, di sisi barat kamp. Dalam waktu hanya 14 menit, seluruh penjaga berhasil dilumpuhkan tanpa suara. Tenda utama diledakkan menggunakan bahan peledak waktu yang disamarkan dengan suara badai hujan yang mulai turun. Dari jauh, ledakan itu hanya terdengar seperti guntur biasa. Tapi di tempat kejadian, api menjalar membakar semua dokumen dan senjata. Tidak ada bukti siapa pelakunya. Tidak ada tanda bahwa pasukan Indonesia pernah berada di sana. Setelah operasi selesai, tim harus kembali melalui jalur lain, melewati rawa penuh lintah dan jebakan alami. 1 anggota, Rimba 5, terluka akibat pecahan logam, tapi dia menolak berhenti. Dengan menekan luka menggunakan tanah lembab dan kain sobek, dia tetap berjalan sampai mencapai titik ekstraksi di pantai. Selama 2 hari, mereka bertahan dengan meminum air hujan dan memakan tumbuhan yang mereka pelajari dari latihan bertahun-tahun. Tidak ada yang bicara, tidak ada keluhan, hanya napas berat dan tatapan dingin menembus kabut pagi. Pada hari ketiga, sebuah helikopter sipil tanpa tanda militer datang menjemput mereka di lokasi yang sudah ditentukan. Pilotnya bahkan tidak tahu siapa yang dia bawa, hanya menerima 1 pesan dari pusat, bahwa mereka pulang. Jangan tanya apapun. Begitu mereka tiba di tanah air, semua laporan, data, dan bahkan nama mereka dihapus dari sistem, seolah-olah misi itu tidak pernah terjadi. Beberapa hari kemudian, berita internasional hanya menyebutkan ledakan misterius di perbatasan negara ke-10.
Diduga akibat gudang senjata ilegal meledak secara tidak sengaja. Tak ada yang tahu kebenaran di balik itu, kecuali 12 bayangan merah yang kini kembali hidup dalam diam di antara kita. Kopassus dikenal karena keberanian dan kesetiaannya, tapi ada hal yang lebih dalam dari sekadar keberanian, yaitu kesediaan untuk mengorbankan segalanya demi menjaga negeri, bahkan tanpa pernah diakui. Operasi Bayangan Timur bukan hanya misi rahasia, tapi simbol bahwa kadang pahlawan sejati adalah mereka yang kisahnya tidak pernah diceritakan. Sampai hari ini, lokasi operasi itu masih dirahasiakan. Tidak ada arsip, tidak ada saksi, tapi bagi mereka yang tahu, Operasi Bayangan Timur adalah legenda yang nyata. Selesainya Operasi Bayangan Timur bukan berarti cerita itu benar-benar berakhir, karena di balik misi yang tak pernah diakui, ada rahasia tentang siapa sebenarnya para prajurit bayangan itu, siapa mereka, dan kenapa dunia militer luar negeri begitu menaruh hormat pada Kopassus. Setelah kembali ke tanah air, 12 anggota Kopassus itu dipisahkan ke satuan berbeda. Tak ada penghargaan, tak ada nama mereka di catatan operasi. Namun, dalam komunitas tertutup pasukan khusus, mereka dikenal dengan julukan Hantu Merah Timur. Beberapa tahun kemudian, sebagian dari mereka pensiun diam-diam. Ada yang menjadi pelatih bela diri, ada yang menjadi instruktur bertahan hidup di pedalaman, dan ada yang benar-benar menghilang dari kehidupan publik. Namun ada satu kesamaan di antara mereka. Mereka tidak pernah membicarakan apapun tentang operasi itu, bahkan kepada keluarga mereka sendiri. Kalau memang tidak tertulis di sejarah, biarlah Tuhan yang mencatatnya, ujar salah satu dari mereka dalam sebuah wawancara rahasia. Operasi Bayangan Timur mungkin fiksi rahasia, tapi dunia pernah mencatat beberapa operasi nyata Kopassus yang tidak kalah menegangkan. Berikut 5 fakta unik dan nyata yang membuat dunia kagum dan takut pada Kopassus. Pertama, Operasi Woyla 1981, pembajakan pesawat Garuda. Ketika pesawat Garuda DC-9 dibajak di Bandara Don Muang, Thailand, Kopassus saat itu masih bernama Kopasanda melakukan penyelamatan kilat hanya dalam hitungan menit. 5 pembajak tewas, sandera selamat. Operasi ini membuat dunia tercengang. Bahkan pasukan elit asing seperti SAS Inggris dan Delta Force Amerika memuji kecepatan dan ketepatan Kopassus. 2. Latihan bersama pasukan khusus dunia. Kopassus pernah diundang latihan bersama pasukan elit dari Amerika, Australia, dan Inggris. Dalam beberapa sesi simulasi tempur jagoan, instruktur asing menyebut anggota Kopassus memiliki mental baja dan refleks yang hampir tidak manusiawi. Mereka sanggup menahan rasa sakit, kurang tidur, bahkan tetap fokus di bawah tekanan psikologis ekstrim. Dalam latihan jungle survival, prajurit Kopassus diajarkan untuk hidup berminggu-minggu di hutan tanpa logistik. Mereka bisa minum air lumpur yang disaring dengan daun, memakan ular hidup, bahkan tidur di bawah akar pohon. Tujuannya menyatukan tubuh dengan alam, seperti yang terjadi dalam kisah Operasi Bayangan Timur. Walau jarang diakui secara resmi, beberapa laporan intelijen asing pernah menyebut kehadiran operator tak dikenal di beberapa wilayah konflik Asia. Ciri mereka, berbicara bahasa lokal dengan logat Indonesia halus, bergerak cepat, dan selalu menghilang tanpa jejak. Tidak ada konfirmasi dari pemerintah, tapi banyak analis percaya itu adalah anggota Kopassus yang sedang menjalankan operasi lintas batas. Setiap prajurit Kopassus dididik dengan satu prinsip utama: lebih baik pulang nama daripada gagal membawa kehormatan. Mereka tidak bertarung untuk ketenaran atau uang, tapi untuk keyakinan bahwa tanah air harus tetap berdiri, meski dunia tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Banyak yang percaya bahwa Operasi Bayangan Timur hanyalah legenda militer, tapi ada juga yang bersumpah pernah melihat dokumen samar tentang misi itu. Sebagian mengatakan mereka pernah bertemu pria tua yang berbicara like prajurit, tapi tak punya nama. Mungkin benar, mungkin tidak, tapi satu hal pasti, keberanian tidak selalu membutuhkan sorotan kamera. Kadang, pahlawan sejati adalah mereka yang berjalan dalam gelap, agar kita bisa hidup dalam terang. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu channel Cerita Fakta Unik agar terus menghadirkan kisah-kisah misterius dan inspiratif lain. Siapa tahu, di video berikutnya, kita akan membongkar operasi rahasia militer lain yang bahkan belum pernah terungkap ke publik.